Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang sholat kewajibanku. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu melaksanakan sholat secara tertib melalui metode demonstrasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa mampu membiasakan hidup disiplin dengan baik dan benar. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan arti sholat dengan benar melalui metode ceramah. Kemudian siswa mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan sholat dengan benar melalui metode ceramah. Keenam, siswa mampu mengidentifikasi contoh inti ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, melalui metode demonstrasi, siswa mampu menunjukkan contoh inti ibadah sholat dengan benar. Dan adapun pengertian sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi bahwa sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, hukum sholat. Adapun hukum melaksanakan sholat, yang pertama, sholat 5 waktu wajib dilaksanakan, dan apabila dikerjakan Anda akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian sholat lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah. Ada yang bertindak sebagai imam dan ada yang bertindak sebagai makmum. Kemudian hukum-hukum daripada meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat, yang pertama itu apabila dengan sengaja meninggalkan sholat maka dia kafir atau murtad. Kemudian yang kedua, sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, dia kafir amali. Dan yang ketiga, hukum yang ketiga yaitu meninggalkan sholat dengan tidak sengaja menunaikan sholat yang terluput. Kemudian sebagai syarat wajib sholat, adapun syarat-syarat wajib sholat itu, yang pertama Islam, kemudian berakal, balik, dan suci dari hadas dan najis. Kemudian rukun-rukun sholat. Rukun sholat ini apabila salah satu rukun sholat tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Kemudian rukun-rukun sholat itu ada 14. Yang pertama niat, kemudian berdiri tegak bagi yang mampu, bertakbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukun dengan tumak nina, iktidal, sujud dengan tumak nina, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca salam pertama, terus menoleh ke kanan, kemudian tertib. Adapun tata cara melaksanakan sholat, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu berdiri menghadap ke kiblat, kemudian takbiratul ihram sambil membaca Allahu Akbar,
Kemudian dilanjutkan dengan bersedekap. Nah, yang bersedekap ini ketika bersedekap membaca doa iftitah, di mana doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini dibaca setiap rakaat dalam sholat. Kemudian membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran yang dianggap mudah. Kemudian dilanjutkan dengan ruku. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli. Kemudian dilanjutkan dengan itidal atau bangkit dari ruku ya. Kemudian dilanjutkan dengan duduk iftirash. Setelah duduk iftirash, duduk tasyahud, kemudian salam. Nah, itulah tata cara melaksanakan sholat. Baiklah, untuk anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.